Oke guys, ketemu kembali sama gua Tustruk. Kali ini gua akan membahas mengenai beberapa hal yang cukup priority ya di motor Ninja gitu. Jadi ada beberapa hal yang menurut gua perlu dibahas sambil nemenin gue kerja ke kantor konten kali ini. Yang kali ini mau dibahas tuh beberapa barang mengenai underdeal ataupun barang-barang yang memang dipakai di Ninja RR 2 tak ini. Jadi gue pingin buat komparasi dua barang, yaitu ada original Kawasaki atau KGP, dan satu lagi itu barang yang custom, underdeal custom tapi plug and play, bukan paksa ya, plug and play. Nah, pasti dua hal ini yang menurut kalian paling worth it yang mana saat ini di tahun 2025 ini untuk dibeli gitu. Karena beberapa hal ini kan pastinya sangat berhubungan ya sama motor lu gitu. Yang motor Ninja RR 2 tak ini bakal dipakai buat harian, dimana hariannya ini kan pastinya lu bakal dipakai buat kerja ataupun sunmori, kan bermacam-macam tergantung kebutuhan lu gitu. Kalau misalkan memang kebutuhan lu itu lebih ke untuk harian, pasti kan lu akan milih yang durability-nya lebih bagus ya kan gitu. Kalau misalnya lu milih untuk yang dia ke arah performa sunmori gitu, biasanya lu akan milih barang-barang yang mungkin lebih ke penampilan racingnya lebih enak gitu, lebih ke situ mungkin ya. Nah, beberapa barang ini akan gue bahas. Yang pertama dulu yaitu yang Kawasaki dulu kali ya, yang original Kawasaki. Jadi original Kawasaki ini kan pasti tersedia di beberapa cabang ya, di underdeal yang ada di Kawasaki pasti dia tersedia. Terus juga yang ada di di beberapa toko yang memang bengkel-bengkel 2 tak juga pasti tersedia gitu. Pasti ada dia barang-barang 2 tak gitu. Nah, paling yang memang jadi pembahasan kali ini kan gimana sih Bang caranya buat dapat barang-barang yang memang menurut gue tuh agak susah dicarinya kalau untuk yang Kawasaki Genuine Parts. Nah, itu memang beberapa barang itu terkadang kita harus sering searching. Biasanya gue dapat kalau nggak di marketplace ya gue harus ke Kebon Jeruk ya gitu. Daerahnya ada di Kebon Jeruk biasanya gitu, karena nggak semua tempat ada barang-barang itu. Nah, biasanya kayak gitu. Atau kalau enggak ya gue paling nyari di sekitaran teman-teman tongkrongan yang memang punya Ninja gitu, karena nggak semua barang Kawasaki tuh ada gitu. Itu sih. Nah, terus yang kedua terkait original Kawasaki itu, selain barangnya mungkin udah limited, karena Ninja RR juga udah lumayan limited ya gitu. Nah, paling lebih ke jangka panjangnya gitu. Pastikan untuk yang original itu harganya lebih mahal dibandingin lu beli yang custom atau plug and play. Nah, itu kondisi-kondisi yang mungkin menurut gue lu harus menjadi pertimbangan dan jadi istilahnya hitungan-hitungan budget lu juga lah. Kalau misalnya lu beli yang original, pastikan jangka panjangnya memang agak lumayan bagus gitu, tapi mahal barang-barangnya. Nah, terus kalau misalkan lu beli yang memang dia custom, itu biasanya custom itu harganya memang agak sedikit lebih worth it, tapi memang dia durability dan jangka panjangnya nggak terlalu lama biasanya. Ada yang lama, cuman harganya juga hampir sama kayak
yang original. Nah, terkait barang-barangnya tersebut, gue mungkin akan spill beberapa barang yang memang dia itu berhubungan sama Ninja RR. Terkait beberapa hal yang memang menurut gue itu sangat berguna di motor 2 tak gitu. Ada beberapa hal yang mungkin nanti gue bakal share ke lu terkait barang mana aja sih yang menurut gue worth it buat yang original tetap dipakai, sama yang mungkin custom plug and play itu gue juga pakai gitu. Karena ada beberapa barang yang mungkin menurut gue nggak harus semua itu dia original gitu. Ada beberapa barang asumsi gue itu dia bisa jadi barang-barangnya aftermarket, tapi dia plug and play, bisa dipakai, dan mungkin durasinya cukup panjang waktunya, tapi harganya juga ya lumayan gitu. Hal-hal itu yang menjadi pertimbangan gue saat gue coba mengganti beberapa barang original Kawasaki, diubah ke barang-barang yang memang aftermarket ya gitu, yang bisa dipakai gitu. Gue akan spill barang-barang yang menurut gue memang dia worth it dipakai di Ninja RR untuk yang original dulu ya. Nah, yang original itu arem. Gue masih original karena ini worth it banget menurut gue buat dipakai. Gue nggak pakai yang aftermarket karena ini lebih worth it, karena kan durability sama keseimbangan balance-nya bagus, berat ya. Terus yang selanjutnya mungkin shock. Nah, shock ini gue masih pakai yang originalnya karena gue lebih utamain keamanan ya. Kalau yang aftermarket gue agak ngeri. Velg juga sama, velg gue masih original, gue nggak mau aftermarket karena takut. Terus selanjutnya kaliper. Ini kaliper gue pakai aftermarket karena gue udah tahu keamanannya, dan ini ada tambahan bracket ya. Ini kaliper depan gue pakai aftermarket Nissin karena gue tahu safety-nya Nissin seperti apa. Terus radiator gue ganti dari original ke yang aftermarket karena memang ini tuh lebih bagus sisi pendinginan, karena jarak perjalanan gue kan lumayan ya gitu. Nah, terus yang belakang juga sama. Ini gue ganti aftermarket karena menurut gue dibanding original ini lebih safety menurut gue ya gitu. Sama paling knalpot gue ganti yang aftermarket karena menurut gue juga gue butuh performa sama durability pas jalan motor biar lebih narik. Sama ini paling karbu gue ganti pakai PWK 30. Dia lebih performanya lebih tinggi ya buat perjalanan. Dan dia ini bloknya gue ganti baru juga, satu set yang gold, headnya PDK. Ini gue ganti karena memang menurut gue dari sebelum gue beli, gue emang niat mimpi buat ganti mesin-mesin juga biar lebih fresh lah gitu. So far sih kayak gitu ya bentuk motornya ya. Gak ada perbedaan. Di original masih ya, semua masih original yang untuk body-body. Paling tambahan-tambahan kayak buat ini belakang, step belakang karena gua pakainya Cobra, jadi beda step belakangnya. Kopling sama remnya pakai Nissin. Itu sih paling yang gua pakein karena setiap motor kan beda-beda ya pemakaiannya gitu. Oke guys, tadi gua udah ngejelasin beberapa hal terkait barang-barang yang memang ada yang original dan ada yang gua ganti. Karena menurut gua pertama ngerasain bahwa gua butuh durability, gue juga butuh satu lagi itu istilah lebih ke safety ya gitu. Karena gue butuh sesuatu hal yang memang menurut gua itu nggak hanya penampilan, tapi kesafetyan juga gue perlu perhitungkan di motor ini kayak gitu. Oke guys,
Tadi gue udah spill beberapa barang yang menurut gue memang worth it ya dipakai untuk yang aftermarketnya gitu. Karena ada beberapa barang juga yang originalnya, tapi gue pakai untuk barang-barang ini yang aftermarketnya. Karena demi keselamatan dan memang demi kebagusan barang-barangnya juga gitu maksud gue. Jadi memang beberapa hal-hal tersebut yang mungkin menurut gue secara fungsionalitas dan gue mengutamakan keselamatan maupun durability ya gitu. Karena hal-hal itu gue butuh di motor harian gue kayak gitu. Nah mungkin menurut kalian yang paling worth it itu sebenarnya lebih ke barang-barang original atau memang untuk barang-barang yang lebih ke aftermarket yang safety juga, tapi pastinya ya desainnya juga oke. Menurut kalian lebih worth it mana? Ntar kalian bisa tulis komen-komen di bawah. Menurut kalian untuk barang-barang yang memang worth it antara Kawasaki original, Kawasaki genuine parts, atau barang-barang yang memang dia custom, plug and play, bukan paksa dan dia bagus secara safety-nya maupun durability-nya juga untuk yang custom. Kalian bisa komen-komen di bawah untuk menceritakan ke gue barang-barang apa saja yang perlu memang dipertimbangin di Ninja RR 2 tak. See you guys and to stroke.